6. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Pujo Putri Kurniadewi, nomor absen 40 dan di belakang 060. Lalu teman saya India Ulangana dengan di belakang 078. Saya Alia Marusni Utara dengan di belakang 066. Saya Nasra Iza Salsabila dengan di belakang 068. Saya Natani dengan di belakang 067. Saya Tidak Cina dengan di belakang 09. Baik, saya di sini. Kami akan melanjutkan secuplik video. Selanjutnya ialah pemaparan materi atau pemaparan hasil observasi dari kelompok kami pada SD Negeri Kalisegoro yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk waktu dan tempat kegiatan observasi yang kami lakukan terlaksana pada tanggal 22 Desember 2024, waktu pukul 11 waktu Indonesia Barat, tempat di SDN Kalisegoro dengan satu sekolah negeri untuk pendidikan sekolah dasar dan status pendidikan milik pemerintah daerah dengan alamat Jalan Kalisegoro Raya, Kalisegoro, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Pada observasi kali ini metode yang kita lakukan ada 3. Yang pertama merupakan wawancara, yang kedua observasi, dan yang terakhir merupakan studi literatur. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk beberapa pertanyaan terkait observasi, yang pertama ada kurikulum dengan daftar pertanyaan. Kurikulum apa yang dipakai di sekolah ini? Apakah kurikulum tersebut diterapkan di sekolah ini serta mengapa demikian? Kendala apa saja yang dialami dalam penerapan kurikulum ini? Bagaimana tanggapan warga sekolah, guru dan siswa mengenai penerapan kurikulum tersebut? Dan yang terakhir adakah penyusunan kalender pendidikan? Jawaban dari narasumber yaitu di SD Negeri Kalisegoro menggunakan kurikulum Merdeka karena sejak tahun 2022 harus menggunakan kurikulum tersebut. SD Negeri Kalisegoro juga masuk ke dalam sekolah penggerak satu-satunya di Kecamatan Gunungpati. Secara umum pelaksanaan kurikulum ini hampir sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Kurikulum yang digunakan efektif diterapkan, tetapi pada sekolah ini menerapkannya secara bertahap, yaitu dimulai dari kelas 1 dan kelas 4 setelah berhasil di tahun berikutnya, yaitu ada di kelas 2 dan 5, selanjutnya di kelas 3 dan 6. Untuk kendala yang dihadapi yaitu dalam penggunaan IT, karena kan sebagian besar guru yang ada di SD Negeri Kalisegoro sudah mendekati masa pensiun. Tetapi secara perlahan guru-guru mulai belajar menggunakan IT untuk pembelajaran digitalisasi. Para guru dan siswa di sekolah tidak masalah dengan kurikulum Merdeka karena siswa merasa senang dengan pembelajaran yang menggunakan konten, proses, produk. Kurikulum sebelumnya hanya guru yang memberikan materi, sekarang siswa bisa melakukan aktivitas dan guru hanya sebagai fasilitator. Untuk kalender akademik tentunya ada, setiap awal tahun
Dinas Pendidikan memberikan kalender pendidikan sebagai referensi pembuatan kalender pendidikan di sekolah. Baik, selanjutnya pertanyaan seputar peserta didik. Pertanyaan pertama, bagaimana sistem penerimaan peserta didik baru? Jawabannya yaitu penerimaan siswa di SD Negeri Kalisegara yaitu menggunakan sistem online. Kemudian berapa kuota penerimaan peserta didik setiap tahunnya? Kuota penerimaan peserta didik ada 28 siswa per kelas. Setiap kelas terdapat satu rombel. Kemudian bagaimana cara mengatasi siswa yang bermasalah? Untuk menghadapi siswa yang bermasalah seperti contoh tidak mau mengerjakan tugas, guru memberikan pembelajaran yang berbeda dari siswa yang lainnya supaya mau belajar. Kemudian bagaimana upaya sekolah untuk meningkatkan prestasi peserta didik? Jawabannya yaitu untuk meningkatkan prestasi siswa diserahkan kepada masing-masing guru kelas pasti melalui pembelajaran. Jadi setiap hari ada pelatihan komputer atau laptop. Kemudian yang terakhir yaitu ekstrakurikuler apa saja yang dapat meningkatkan bakat peserta didik. Ekstrakurikuler di SD Negeri Kalisegara itu ada pramuka, rebana, keita, dan menari. Kemudian pertanyaan terkait pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu pertanyaan mengenai proses penerimaan tenaga pendidik sekolah. Jadi SD Kalisegara itu menerima guru melalui jalur yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu seleksi CPNS dan P3K. Untuk jalur P3K, tenaga pendidik yang diterima harus terdaftar dalam data pokok pendidikan atau dapodik sekolah yang bersangkutan. Jika tidak terdaftar, maka pengajuan penerimaan tidak dapat diproses. Sementara itu, jalur CPNS bersifat lebih umum dan terbuka bagi pelamar yang memenuhi persyaratan. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu, adakah masalah personalia yang dihadapi sekolah? Tentunya ada salah satu tantangan yang muncul adalah adanya pendidik yang terkesan merasa paling sok tahu atau sok pintar, namun kenyataannya kurang memahami kompetensi atau pemahaman yang mendalam di bidangnya. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan hubungan kerja dengan rekan sejawat. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara evaluasi kinerja guru sebagai tenaga pendidik? Yaitu evaluasi kinerja guru dilakukan melalui berbagai langkah termasuk menilai langsung kegiatan pembelajaran di kelas, melihat bagaimana guru mengajar, mempersiapkan modul ajar, serta media pembelajaran. Penilaian ini biasanya dilakukan secara berkala, misalnya pada bulan September dan Oktober untuk semester pertama dan pada bulan Maret dan April untuk semester kedua. Selain supervisi sebagai metode utama evaluasi, terdapat juga perubahan kebijakan terkait pengembangan profesional guru. Saat ini kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB telah digantikan oleh platform Merdeka Mengajar atau PMM sejalan dengan implementasi kurikulum pendidikan. Selanjutnya adalah tentang anggaran atau biaya pendidikan. Di pertanyaan yang pertama adalah bagaimana pengelolaan dana bos di sekolah. Pengelolaan dana bos sendiri mengikuti peraturan pemerintah dan ada aturan-aturan untuk kebutuhan siswa dan sudah pada atasnya. Ada rencananya dan sudah dianggarkan tergantung dengan rapat pendidikan. Setiap sekolah memiliki rapat pendidikan. Nah, rapat pendidikannya itu dari siswa-siswanya yang kelas 1 ANPK dan itu di kelas 5, dari kelas 4 ke kelas 5 itu merupakan ANPK. Dan gurunya melakukan sulinjar tes tentang sekolahnya, apakah guru menguasai lingkungan sekolah atau tidak. Kemudian kepala sekolah juga melakukan tes, nanti akan dikeluar rapat pendidikan. Nah, rapat pendidikannya itu sebagai penilaian sekolah itu bagus atau tidak. Yang kedua adalah bagaimana alokasi dana tersebut. Alokasi dana bos di SD Kalisegara sendiri untuk kemudian modal dasar pembelian sini, pembelian komputer, untuk rehab pembangunan, kemudian buku siswa, untuk kegiatan siswa. Jadi kebutuhan siswa bukan untuk kegiatan guru. Tetapi karena SD Kalisegara adalah sekolah penggerak, jadi mendapat prospek. Jadi tahun pertama mendapat anggaran sebesar 80 juta rupiah dan kedua mendapatkan sebesar 45 juta rupiah. Dan ini juga sama dialokasikan untuk digitalisasi sekolah. Jadi semua diberikan LCD dan perangkatnya. Yang ketiga adalah bagaimana pengawasan penggunaan dana sekolah. Untuk pengawasan sendiri biasanya ada asistensi. Jadi setiap 2 bulan sekali bendahara dan pembuku bos itu ada asistensinya. Mereka dikumpulkan
kali sekecamatan. Dan nanti diestimasi sesuai tidak antara pembelian dan kecamatannya. Dan kepala sekolah juga harus tahu dana itu tidak perlu digunakan apa saja. Kepala sekolah juga ada lisensinya sejak 3 sekali. Yang terakhir adalah bagaimana distribusi dana dari pemerintah sekolah. Distribusi dananya melalui dinas terlebih dahulu, dan menghitung dananya itu per siswa. Jadi satu siswa mendapatkan 920.000. Di SD Kalisegoro ini ada 155 siswa, nah itu baru dikalikan. Baru untuk pembiayaan anggaran disebut pengajaran baru. Jadi tidak langsung dikasih, tetapi sekolah harus membuat proposal terlebih dahulu yang berisikan anggaran untuk beli apa saja, baru ditentukan oleh dinas, dan dananya itu setahun 2 kali, ada di semester 1 dan juga semester 2. Saya kembali untuk kemudian. Baik, sekian pemaparan mengenai hasil. Beralih ke kesimpulan. Untuk kesimpulan observasi yang kami lakukan sendiri, hasil observasi di SD di Kalisegoro menunjukkan penerapan kurikulum merdeka secara bertahap dimulai dari kelas 1 dan 4 dan dilanjutkan hingga kelas 3 dan 5. Dengan respon positif dari siswa dan guru, meski terkendala teknologi dan produk senior yang kurang mengikuti paradigma visualisasi, SD Kalisegoro dapat mudah mengikuti perkembangan dari kurikulum merdeka. Selanjutnya, penerimaan siswa dilakukan secara upgrading dengan 28 siswa per kelasnya, dengan masalah siswa diatasi melalui pendekatan individual dan 8 siswa dikembangkan melalui ekstrakurikuler seperti pramuka, dan TIK dan lingkungan. Perekrutan pendidik melalui CPNS dan P3K masih menghadapi kendala kompetensi. Evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala dengan supervisi dan platform merdeka mengajar atau PMM. Pengelolaan dana bos mengikuti regulasi difokuskan pada kebutuhan siswa, diawasi melalui asistensi rutin sebagai sekolah penggerak. Tambahan dana bos menjadi digunakan untuk digitalisasi dan pengembangan fasilitas pada SD Negeri Kalisegoro. Cara yang ditentukan guna peningkatan kualitas pendidikan di SD Negeri Kalisegoro perlu dilakukan pelatihan intensif bagi guru dalam penggunaan teknologi digital untuk mendukung kurikulum merdeka. Program monitoring antar guru senior dan muda dapat membantu mengatasi kendala kompetensi, sementara pengembangan ekstrakurikuler berbasis ini dapat mengikuti tren global. Optimalisasi penggunaan dana bos juga penting dengan fokus pada pengadaan perangkat pembelajaran inovatif dan pelatihan guru. Selain itu, pengawasan dan pengelolaan keuangan dapat ditingkatkan melalui teknologi digital seperti dashboard pelaporan. Langkah ini mendukung SD Negeri Kalisegoro dapat melakukan perannya sebagai sekolah penggerak. Sekian pemaparan dari Promo 6. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.